Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengundurkan Diri. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 65 dan 66. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, dikisahkan orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sementara dalam bacaan Injil hari ini melanjutkan pengajaran Yesus tentang roti hidup. Diceritakan bahwa sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak seorang pun bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Saudara-saudari terkasih, pengajaran Tuhan Yesus yang sangat panjang
tentang roh hidup tidak hanya menimbulkan pertentangan dan pertengkaran, tetapi juga membuat banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Namun, sebagian besar para murid Yesus yang mengundurkan diri bukanlah kelompok ke-12 rasul. Dengan demikian, mereka yang memilih mengundurkan diri ini bisa saja terjadi karena belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Dan sebenarnya, Yesus sendiri tidak khawatir jika banyak pengikutnya yang mengundurkan diri. Oleh karena itu, Yesus justru menantang kelompok ke-12 rasul, orang-orang yang paling dekat dan paling mengerti siapa Yesus, dengan berkata kepada mereka, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menawarkan keselamatan dan kehidupan yang kekal di surga. Artinya, tidak ada pemaksaan atau ancaman kepada orang-orang untuk menerima dan mengimani Yesus. Perkataan Yesus sangat jelas dan terang benderang bahwa orang-orang yang mau menerima dan percaya akan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan tanpa halangan dan masalah. Hidup kekal itu ditempuh dengan perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Tidak ada jalan mudah, cepat, dan singkat untuk memperoleh keselamatan tersebut. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bahwa Yesus sendiri harus menderita sengsara dan wafat di salib untuk menuju kepada kebangkitan yang mulia. Sebagai Tuhan, Yesus tidak meminta keringanan atau kemudahan dari Allah. Tuhan Yesus juga tidak meminta supaya dia diistimewakan atau diperlakukan khusus seperti kebiasaan para pejabat, anak, atau keluarga mereka. Sedangkan orang-orang yang menolak atau tidak mau menerima dan mengimani Yesus akan dihukum. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini banyak umat Kristiani yang memilih untuk mengundurkan diri dan tidak mau lagi menjadi pengikut Yesus. Mereka bersikap demikian karena berbagai alasan. Ada yang melakukannya dengan terus terang, dan ada pula yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Bagi orang-orang yang sudah menikah dan mengalami masalah dengan perkawinannya, yang memang tidak bisa diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun, memilih untuk mengundurkan diri sebagai warga gereja dan berpindah ke agama lain yang bisa menerima atau memperbolehkan adanya perceraian. Bagi orang-orang Katolik dan Kristen yang dituntut untuk harus taat kepada pemimpin agamanya sebagai bagian
dari ketaatan iman, memilih untuk mengundurkan diri dengan berpindah kepada keyakinan lain yang lebih longgar atau tidak banyak tuntutan. Selain itu, bagi mereka yang melihat masa depan dan hidupnya terancam karena imannya kepada Yesus, memilih untuk mengundurkan diri. Mereka ini merasa kurang nyaman dengan imannya kepada Yesus. Tetapi mereka lupa satu hal penting, bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita pernah berpikir mengundurkan diri dan tidak lagi jadi pengikut Yesus karena dianggap beban dan hambatan dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri telah melihat bahwa banyak umat-Mu yang sudah dan ingin mengundurkan diri karena tidak kuat dalam menjalani kehidupan yang berat dan penuh dengan tantangan. Semoga dengan semangat kebangkitan-Mu mendorong kami untuk tetap setia kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.